Creepy banget Pak ini Pak. Akhirnya saya menemukan dua makam ini, Tuan Clayer ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Jadi makamnya seperti ini guys. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Oke, di petualangan kali ini saya masih tetap berada di area seputaran Kediri ya teman-teman ya. Lebih tepatnya berada di hutan karet yang dulu di area sini dijadikan sebuah tempat pemukiman Belanda ya teman-teman ya. Dan tujuan saya ke sini adalah mencari sebuah makam. Makam tersebut adalah makam orang Belanda ya teman-teman ya. Cuman ada 2 biji, yaitu sepasang suami istri yang bernama Tuan Clayer ya teman-teman ya, yang menurut mitos dari warga masyarakat setempat, kuburan ini adalah kuburan terangker di area seputaran lereng Gunung Kelut ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa melihat seputaran area ini dikelilingi oleh hutan karet ya teman-teman ya, yang sudah menjulang tinggi ke atas. Dan untuk lokasinya saya belum paham juga ya teman-teman ya, karena tadi pagi saya survei ke sini itu saya tidak ketemu ya teman-teman ya. Akan tetapi saya ke sini untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan di video ini saya menemukan makam tersebut teman-teman. Oke. Nun sewu Mbak, assalamualaikum, permisi. Kula nuwun putune niki badhe golek makam Tuan Clayer, makam Belanda nggih, karena di sini dulu adalah tempat pemukiman orang-orang Belanda ya teman-teman, sejak pada zaman penjajahan Belanda. Oke guys, kita langsung saja explore lokasinya ya teman-teman ya. Wow. Misi. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita pelan-pelan aja ya teman-teman. Guys, astagfirullah, ini belum apa-apa ini. Ada yang kayak terbang-terbang gitu teman-teman. Jadi terbang ini membunyikan suara ya teman-teman ya, wung gitu. Cuma entah mungkin tawon ya mungkin teman-teman. Mudah-mudahan sih tawon guys. Oke, jadi dulunya teman-teman di sini memang dijadikan tempat pemukiman Belanda karena banyak peninggalan Belanda ya teman-teman yang berada di area sekitaran hutan karet ini guys. Kita pelan-pelan aja ya, karena ini adalah sebuah daun-daun kering yang sudah kering banget ya teman-teman tanahnya, sehingga ketutupan oleh dedaunan-dedaunan ini. Dan hati-hati banget teman, karena tidak menutup kemungkinan di sini ada ularnya ya teman-teman ya, karena ular tersebut suka berada di bawah daun-daun kering tersebut guys, yaitu ular viper, yang ular tanah itu yang kepalanya berbentuk segitiga teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman ya. Halo. Assalamualaikum.
Ini juga saya hati-hati sekali. Wow. Kayak gini loh guys. Dan perlu kalian ketahui ya teman-teman, saya kesini itu sekitar habis isya, 7:30 ya teman-teman ya. Dan mohon maaf banget saya tidak bisa memperlihatkan HP saya untuk melihat jam ya teman-teman, karena biasanya saya memperlihatkan jam waktu saya explore. Karena HP ini saya pakai ya ini, jadi terang banget guys. Ya maklum lah HP. Oke. Assalamualaikum. Wesh, ya Allah kaget aku, luki, gerak-gerak guys. Wah, permisi. Assalamualaikum. Ini terdengar suara adzan karena memang di area sini ya teman-teman ya, itu adzannya suka mungkin telat ya, telat atau memang untuk yang mengumandangkan adzan tuh kebanyakan nggak ada atau gimana lah, saya belum paham juga sih, karena sering telat teman-teman. Seumpama kalau adzan asar ya teman-teman, itu kan biasanya kan jam 2:30, jam 3 kurang, ini enggak, biasanya jam 4, jam 4:30 itu baru adzan guys. Jadi maklum banget ketika saya kesini itu waktu adzan, karena memang sudah lewat sih sebenarnya waktu ba'da isya itu. Oke, kita lanjut ya guys. Wow. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kaget aku. Oke, ini sudah menunjukkan ba'da isya karena waktunya memang telat banget ya teman-teman ya, karena ini jam 7:30 malam. Karena memang saya datangnya ke sini tadi sekitar jam 6:30, terus saya survei sebentar, saya lihat-lihat sekitar, lalu belum ada, dan sekarang ini waktunya adzan guys. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman ya, dan kita skip dulu sebentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Nun sewu, assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi sekripi ini ya guys. Oke guys, karena kenapa kok saya tumben-tumbenan cari makam Belanda, karena memang di lokasi ini ya teman-teman, saya suka cerita sejarah dari lokasi ini, karena dulunya merupakan pemukiman Belanda yang dimanfaatkan oleh warga sejak terusirnya Belanda ya dari negara kita, lalu dimanfaatkan menjadi hutan karet gini teman-teman. Lalu semenjak tragedi 1965 Indonesia mengalami tragedi, yaitu pembantaian massal ya, orang-orang PKI yang
pemakamannya itu dikuburkan di sini ya teman-teman, secara massal. Wush. Bukan. Kaget aku. Wah. Kaget guys, ya Allah. Saya kira apa? Kita lanjut ya teman-teman ya. Dan jadi lewatnya seperti ini teman-teman, karena lokasi makam ini berada di tengah-tengah hutan karet ini ya, bukan di jalan utama ya teman-teman ya. Permisi. Assalamualaikum. Mana ya? Ini saya sudah jalan dari jalan utama sana loh teman-teman, yang di sana itu. Kok nggak nemu sampai selama ini? Ini sudah berjalan mungkin hampir 10-12 menitan deh. Dan saya belum menemukan makam tersebut guys. Astagfirullah. Aduh. Wah, ini lompat-lompat nih. Banyak sawang laba-laba teman-teman. Mana ya? Itu hijau-hijau, kalian lihat ya, ada cahaya di situ. Itu pos teman-teman, pos keamanan sewaktu panen tebu ya teman-teman. Karena kebun atau hutan karet ini terletak di tengah-tengah ladang tebu teman-teman. Jadi kalau kalian melihat cahaya-cahaya di sekitar sini, itu dari warga ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Loh, ada lagi guys, ya Allah. Ini saya lanjut gak apa-apa ya, karena adanya terlalu sering teman-teman. Karena ya gitu, telat, sekali telat gitu beruntun guys adanya guys. Mana ya? Itu bukan sih. Kayaknya ini dia guys. Kayaknya ini dia guys. Ini loh. Nah. Ya teman-teman. Ini dia guys. Ketemu ya. Alhamdulillah ya Allah. Wush, astagfirullahaladzim. Apa rek? Kaget aku. Tak kira saya kira itu ada yang ngikutin tiba ada yang jatuh dari atas ini ya. Misi, assalamualaikum. Nah ini dia teman-teman. Katanya ada 2. Jadi makam tersebut sepasang suami istri ya, 1. Dan nggak tahu nih yang satunya di mana ini. Aduh kok ngeblur guys.
Kok cuman satu ya teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat sekelilingnya karena biasanya ada tulisannya teman-teman, atau kayak prasasti gitu ya, tulisan-tulisan. Oh ini bekasnya guys, ini loh, ini bekas tulisan ya teman-teman ya, ada nama, tanggal lahir, seperti itulah. Ini batu-batu, jadi sekeliling makam ini batunya ya teman-teman ya. Tapi kok cuman satu. Bentar guys, sebentar ya. Oh ya teman-teman, makam orang-orang Eropa itu biasanya di dalam makam tersebut itu ada kayak perhiasan gitu ya. Biasanya ikut dikuburkan juga. Cuman saya ingin tahu deh. Maksudnya itu ingin tahu itu pernah nggak di sini digali terus diambil perhiasan di dalamnya ya teman-teman ya. Pokoknya ada barang-barang berharga bekas pemakaian dari beliau guys. Biasanya seperti itu. Iya teman-teman, ini loh, ini ya, ini kayak pernah ya teman-teman ya. Ini loh guys, ini loh, ini kan bolong teman-teman. Nah, iya teman-teman, seharusnya ini rapat, ya kan? Beda, itu cor-corannya beda teman-teman, cor-corannya beda yang sebelah sini. Jadi pernah menandakan bahwa di sini pernah diambil barang-barang berharga dari beliau ya. Karena barang-barang berharga tersebut ikut dikuburkan juga ketika beliau ini meninggal guys. Mana lagi ya? Masa cuma satu sih? Eman dong. Bingung saya. Kalau guys, saya itu bingung ya sebenarnya untuk mengulas makam-makam orang-orang Belanda ini teman-teman. Karena bingungnya apa? Cerita dari sejarahnya ini belum terkuak sampai saat ini. Penjelasannya seperti apa dari warga juga belum sempat mengetahui juga, karena memang dulu di sini ada pemukiman Belanda ya. Cuman untuk cerita sejarahnya di area pemukiman sini, area pemukiman Belanda ini saya belum tahu letak-letak secara persisnya seperti apa. Karena para warga setempat itu juga ceritanya tuh simpang siur, jadi saya tidak berani untuk menceritakan secara komplit. Takut salah ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi makamnya seperti ini guys. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini satu ya. Ketok sih aku. Tak kirain apa teman-teman. Tiba bungkus ini guys. Apa ini? Snack ya? Kok bisa itu loh? Ngapain mereka kesini guys? Nggak ada apa-apanya gini kok. Bisa-bisanya makan snack di dalam hutan karet ini. Halo. Assalamualaikum.
Ada lagi guys. Ini pemakamannya cuma ini aja. Bingung gue. Wah. Ada lagi teman-teman. Sudah 3 kali mendengar adzan ya teman-teman ya. Dan kalau saya berhenti setiap adzan tuh akhirnya memakan waktu yang cukup lama. Makanya saya langsung kaget aku. Tak kira ada yang bergerak ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya begini teman-teman. Alhamdulillahnya tuh saya kesini tuh pada waktu ini tergolong masih sore ya teman-teman ya. Bukan tergolong sudah malam. Karena sebenarnya kalau eksplor malam tuh kebanyakan kayak video-video sebelumnya tuh ya, waktu malam itu saya capek banget teman-teman, menguras tenaga banget. Di samping tenaganya terkuras, terus juga kalau bangun pagi itu susah banget ya teman-teman ya. Wow. Gak ada lagi guys. Coba kalian melihat di area sekitaran sini ya teman-teman ya. Terus juga teman-teman juga ada yang bilang, coba dong bang live, explore live-nya. Saya sebenarnya suka teman-teman live, cuman apa mungkin saya kurang terbiasa dengan hal-hal yang live gitu ya, langsung gitu. Ya akan saya coba ketika nanti mungkin di lokasi yang ya mungkin cukup creepy ya teman-teman ya. Kalau live kan biasanya kalau tempatnya biasa-biasa saja itu tidak seru teman-teman. Jadi langsung gitu ya teman-teman ya. Langsung live tanpa ada setting-settingan seperti itu teman-teman. Wow. Wah, ini sudah melampaui batas nih saya ini. Sudah berjalan 23 menit ya guys. Bentar. Weh. Halo. Assalamualaikum. Wush. Ini pohonnya gede-gede guys. Kalau yang di area sini. Mana ini? Ini sudah melampaui batas ya saya teman-teman. Kita kembali lagi deh. Katanya sih di area sekitaran situ guys. Tidak jauh dari ya makam keduanya itulah. Antara makam yang satu dengan yang satunya itu tidak jauh. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wush. Halo. Ini makam satu. Terus makam duanya ini yang saya bingung. Saya ini bingung guys. Ini saya yakin teman-teman, area dari kedua makam ini tuh ada satunya tuh ada di sekitaran sini deh. Wow.
Nah ya. Ini loh guys. Wow. Ini loh teman-teman. Ini ya. Di depan saya ini ya, alhamdulillah akhirnya dapat teman-teman. Wow. Setelah mencari sekian cukup lama, lumayan lama lah. Ini ya teman-teman ya. Wow. Ini loh guys. Wow. Nah, ini dia guys. Dikelilingi dulu aja ya. Ini dia nih. Assalamualaikum. Ini apa ya teman-teman? Ini loh guys. Ini apa ya? Kayak sebuah anu gitu. Fungsinya apa ya? Tuh kok ngeblur. Bentar guys. Udah ngeblur. Oke, kita lihat bawah-bawahnya ya teman-teman. Siapa tahu sudah ada yang gali-gali gitu teman-teman, tadi kelihatan. Ini loh masih rapat ya teman-teman. Kalian bisa lihat sini. Di sini nggak ada cor-coran lagi selain cor-coran dari makam ini ya. Ini kan nyambung ya teman-teman cor-corannya. Kalau yang di makam satunya itu cor-corannya tuh bawah-bawahnya tuh sudah kelihatan dibuat kembali karena memang sudah pernah dijarah sebelumnya ya teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Nah, ini dia teman-teman, makam Tuan Kleyer. Ini saya yakin yang di sebelah sini itu Tuan Kleyernya. Kalau yang di mana tadi? Oh itu. Nah, kalau yang di sebelah situ itu istrinya ya teman-teman ya. Oke guys. Jadi teman-teman, jadi makam-makam orang Eropa itu kebanyakan ini menurut saya ya, setahu saya teman-teman ya, kebanyakan makam-makam Eropa itu dicor seperti ini teman-teman, dicor seperti ini. Kalian bisa melihat juga video saya sewaktu saya berada atau mengeksplor ke Kepulauan Seribu ya teman-teman. Di sana ada makam Kartosuwiryo yang sumbernya mungkin makamnya masih simpang siur ya, karena di sana itu juga terdapat makam yang dikeramatkan oleh warga. Saya juga belum tahu berita dari makam tersebut, dan di sana juga terdapat komplek pemakaman orang Belanda teman-teman. Dan di sana tuh lebih unik lagi ya teman-teman ya, lebih unik lagi karena apa? Makam-makam dari makam Belanda yang berada di Kepulauan Seribu itu dihias-hias teman-teman, jadi dibentuk-bentuk gitu loh. Ini kan cor-coran seperti biasa ya, jadi seperti cembung gini. Kalau yang di Kepulauan Seribu itu bagus-bagus guys, dan lebih unik-unik lagi ya guys ya. Oke,
Akhirnya saya menemukan dua makam ini, Tuan Kleyer ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Angker Pak, ya Allah. Ini alhamdulillahnya saya kesini tuh waktunya cukup sore ya, dan mungkin kalau buat teman-teman yang eksplor kesini pada waktu malam harinya, mungkin jam 10 atau jam 12 ke atas itu sudah beda ya teman-teman ya, karena di sini angker lah pokoknya lah. Seperti itu guys. Oke, kita melihat dari jauhan gini ya teman-teman, biar bisa terlihat dengan jelas. Akan tetapi ngeblur nih guys. Oke, sudah tidak ngeblur. Seperti ini ya pemakamannya ya teman-teman. Creepy banget Pak ini Pak. Jadi cukup sekian dari video ini ya. Dan ini adalah merupakan film terakhir dari video ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gue. Oke, saya Helmi, pamit undur diri.